Jika sebuah perusahaan yang bernilai lebih dari 32 miliar dolar Amerika dan dipercaya jutaan pelanggan di seluruh dunia, ternyata runtuh hanya dalam hitungan hari. Lebih mengejutkan lagi, penyebab kejatuhannya bukan karena persaingan bisnis atau krisis ekonomi, melainkan karena kegagalan tata kelola perusahaan yang sangat serius. Inilah kisah FTX, salah satu platform perdagangan aset kripto terbesar di dunia yang pernah dianggap sebagai masa depan industri keuangan digital. Namun, di balik citra kesuksesan tersebut, terdapat berbagai praktik yang melanggar prinsip good corporate governance hingga akhirnya menyebabkan kebangkrutan terbesar dalam sejarah industri kripto. FTX didirikan pada tahun 2019 oleh Sam Bankman-Fried, seorang pengusaha muda yang dikenal sebagai sosok jenius di bidang keuangan dan teknologi. Dalam waktu singkat, FTX berkembang menjadi salah satu bursa aset kripto terbesar di dunia dengan jutaan pengguna yang berasal dari berbagai negara. Sebelum skandal itu terjadi, reputasi FTX sangat baik. Perusahaan ini memperoleh investasi dari berbagai investor besar dan sering dipromosikan sebagai perusahaan yang inovatif, terpercaya, dan memiliki masa depan yang cerah. Pada tahun 2022, valuasi perusahaan bahkan mencapai sekitar 32 miliar dolar Amerika Serikat. Banyak investor percaya bahwa FTX merupakan simbol kesuksesan industri kripto modern. Nah, tokoh utama dalam kasus ini adalah Sam Bankman-Fried sebagai pendiri sekaligus Chief Executive Officer atau CEO FTX. Selain itu terdapat Alameda Research, perusahaan perdagangan aset kripto yang juga dimiliki oleh Sam Bankman-Fried. Pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus ini meliputi jajaran manajemen FTX, investor institusi, auditor perusahaan, regulator, serta jutaan pelanggan yang menyimpan aset mereka di platform tersebut. Keterlibatan berbagai pihak inilah yang membuat kasus FTX menjadi salah satu skandal corporate governance terbesar dalam dekade terakhir. Pada November 2022, sebuah laporan media mengungkap kondisi keuangan Alameda Research yang sangat bergantung pada aset kripto yang diterbitkan oleh FTX itu sendiri. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai hubungan antara FTX dan Alameda Research. Investor mulai khawatir dan mempertanyakan keamanan dana yang mereka simpan. Dalam waktu singkat, kepercayaan pasar mulai runtuh. Berdasarkan hasil investigasi, diketahui bahwa dana pelanggan yang seharusnya disimpan dan dilindungi oleh FTX justru digunakan untuk mendukung aktivitas Alameda Research. Dana tersebut digunakan untuk menutup kerugian investasi dan aktivitas perdagangan berisiko tinggi. Masalah ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa pengawasan yang memadai. Sistem pengendalian internal perusahaan sangatlah lemah. Banyak keputusan penting hanya ditentukan oleh sekelompok kecil eksekutif tanpa proses pengawasan yang efektif. Ketika informasi tersebut mulai diketahui publik, para pelanggan beramai-ramai menarik dana mereka dari FTX. Namun, perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi seluruh permintaan tersebut, dikarenakan sebagian besar dana pelanggan tersebut telah digunakan untuk kepentingan lain. Akibatnya, FTX mengalami krisis likuiditas yang sangat parah dan pada tanggal 11 November 2022 resmi mengajukan kebangkrutan. Jika dianalisis berdasarkan prinsip good corporate governance, kasus FTX ini menunjukkan kegagalan tata kelola perusahaan yang sangat serius. Prinsip pertama yang dilanggar adalah transparansi. Sebagai perusahaan yang dipercaya oleh jutaan pengguna, FTX seharusnya memberikan informasi yang jujur dan terbuka mengenai kondisi keuangan perusahaan serta penggunaan dana pelanggan.
Namun dalam kenyataannya, manajemen FTX tidak mengungkapkan bahwa sebagian dana pelanggan telah dialihkan ke Alameda Research untuk mendukung aktivitas perdagangan yang berisiko tinggi. Akibat kurangnya keterbukaan informasi tersebut, investor dan pelanggan tidak mengetahui kondisi sebenarnya hingga skandal ini terungkap ke publik. Pelanggaran berikutnya terjadi pada prinsip akuntabilitas. Dalam tata kelola perusahaan yang baik, setiap keputusan dan penggunaan sumber daya perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Akan tetapi, di FTX, banyak keputusan penting hanya dikendalikan oleh segelintir orang tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai. Struktur pengendalian internal perusahaan sangatlah lemah, sehingga penggunaan dana pelanggan dapat dilakukan tanpa proses persetujuan dan pengawasan yang ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam perusahaan tidak berjalan sebagai mestinya. Lalu, prinsip responsibility atau tanggung jawab juga tidak diterapkan dengan baik. Sebagai perusahaan jasa keuangan digital, FTX memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dana pelanggan yang dipercayakan kepada mereka. Namun, perusahaan justru menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal penyimpanan dana pelanggan. Tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan gagal menjalankan tanggung jawabnya kepada para pengguna layanan. Selain itu, prinsip independensi juga mengalami kegagalan. Pengambilan keputusan di FTX terlalu terpusat pada sekelompok kecil manajemen puncak, sehingga tidak terdapat pengawasan yang independen dan objektif. Fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan oleh Dewan Pengawas maupun pihak lain tidak berjalan secara efektif. Akibatnya, berbagai keputusan berisiko dapat dilakukan tanpa adanya evaluasi yang memadai. Dan prinsip terakhir yang dilanggar adalah fairness atau keadilan. Ketika perusahaan mengalami krisis, pihak yang paling dirugikan adalah pelanggan dan investor yang telah mempercayakan dana mereka kepada FTX. Banyak pelanggan kehilangan akses terhadap aset yang mereka simpan, sementara investor harus menanggung kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Kondisi inilah menunjukkan bahwa perusahaan gagal memberikan perlakuan yang adil kepada para pemangku kepentingannya. Terbongkarnya skandal FTX menimbulkan dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi industri aset kripto secara global. Dari sisi finansial, kebangkrutan FTX menyebabkan kerugian miliaran dolar Amerika Serikat. Jutaan pelanggan yang menyimpan aset digital di platform tersebut tidak dapat menarik dana mereka ketika perusahaan mengalami krisis likuiditas. Banyak investor institusi maupun investor individu kehilangan sebagian besar dana yang telah mereka tanamkan karena nilai perusahaan anjlok dalam waktu yang sangat singkat. Dari sisi hukum, pendiri FTX yaitu Sam Bankman-Fried harus menghadapi berbagai tuntutan pidana atas dugaan penipuan, penyalahgunaan dana pelanggan, dan pelanggaran hukum keuangan. Kasus ini kemudian menjadi salah satu proses hukum terbesar dalam sejarah industri kripto modern. Selain itu, berbagai regulator di sejumlah negara mulai memperketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan aset digital untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Skandal ini juga menimbulkan multiplier effect yang luas terhadap industri kripto. Kepercayaan masyarakat terhadap platform perdagangan aset digital menurun drastis karena banyak investor mulai meragukan keamanan dana mereka. Harga berbagai aset kripto mengalami penurunan dan sejumlah perusahaan kripto lain ikut terdampak akibat kepanikan pasar. Beberapa perusahaan bahkan mengalami kesulitan keuangan karena memiliki hubungan bisnis dengan FTX. Lebih jauh lagi, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa reputasi perusahaan yang terlihat kuat tidak selalu mencerminkan kondisi tata kelola yang baik. FTX sebelumnya dianggap sebagai salah satu perusahaan paling sukses dan inovatif di dunia kripto. Namun hanya dalam hitungan hari,
perusahaan tersebut kehilangan kepercayaan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan aset yang sangat berharga dalam dunia bisnis dan dapat hilang apabila perusahaan gagal menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance secara konsisten. Nah, menurut saya kasus ini mengajarkan bahwa pengawasan yang kuat, integritas manajemen, dan penerapan good corporate governance bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan penting untuk menjaga kepercayaan investor, pelanggan, dan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus menjadikan prinsip GCG sebagai budaya kerja yang diterapkan secara nyata dalam setiap pengambilan keputusan. I just had to let you know you're